Salam kenal, nama saya Raffi Raja Biguspito. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan dashboard dari eh, artificial intelligence atau machine learning yang coba saya dan saudara Giovanus Emmanuel buat dengan tujuan untuk memprediksi dan mengantisipasi terjadinya ancaman bencana alam. Nah, eh, tujuan dari dashboard ini adalah untuk memberikan penggambaran terhadap perancangan machine learning dan artificial intelligence dalam memprediksi dan mengantisipasi datangnya bencana alam. Untuk dari bagian dashboard ini ada data preparation. Dari data preparation ini terdapat 4 bagian, yaitu data collection, data cleaning, data transformation, dan feature engineering. Untuk data collection sendiri ini kita eh, tujuan atau tempat di mana kita bisa mengumpulkan data seperti data meteorologi, seismologi, topografi, dan data populasi. Berikut juga dengan institusi di mana data-data tersebut bisa diambil seperti Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, Pusat Data Seismologi, BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan lembaga penelitian atau universitas-universitas yang meneliti terkait eh, ter- bencana alam. Kemudian ada data cleaning, di mana data cleaning ini adalah untuk menghapus atau menghilangkan data-data yang irrelevan atau tidak masuk nilai-nilainya ya terhadap apa yang kita butuhkan. Kemudian ada data transformation, di mana kita menormalisasikan atau menstandarisasi dari data-data yang telah kita kumpulkan menjadi sebuah pengkategorian tertentu seperti wilayah, jenis bencana, atau eh, mungkin jumlah populasi di mana bencana tersebut terjadi. Kemudian ada feature engineering. Feature engineering ini kita mengidentifikasi hal-hal yang menjadi acuan atau pengacu dari bencana alam tersebut. Jadi seperti curah hujan yang tinggi untuk banjir atau aliran sungai, elevasi tanah untuk tanah longsor, dan kemudian kita juga harus mengidentifikasi seberapa luas wilayah yang terdampak. Kemudian ada model development. Nah, untuk model development ini kita memilih algoritma yang akan kita gunakan dalam machine learning kita dan artificial intelligence. Untuk saat ini kita memilih 3 model algoritma untuk dipakai, yaitu Random Forest, Support Vector Machine atau SVM, kemudian Neural Network. Setelah memilih algoritma yang akan kita gunakan, kita melakukan model training dan testing terhadap model yang kita gunakan. Eh, Salah satunya adalah untuk membagi atau mengubah dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian, kemudian mengevaluasi lagi performa si model yang kita pakai berdasarkan metrik yang akurasi atau F1 score. Nah, kemudian setelah melakukan kedua hal tersebut, data preparation dan model development, kita eh, bisa melanjutkan ke dalam back-end development, yaitu untuk menentukan data storage, model deployment, kemudian menentukan pipeline data untuk memberikan atau memproses data secara real time. Kemudian kita membuat API development. Nah, untuk mengembangkan API ini digunakan untuk mengakses dan melakukan model prediktif, di mana si API ini berfungsi untuk me- mendeteksi dari bencana alam tersebut. Kemudian
dari API development ini, si API diintegrasikan dengan front end dari dashboard yang akan kita buat. Nah, di bagian bawah ini ada contoh layout dari apa yang kita rencanakan, seperti adanya peta interaktif di mana kita bisa melihat di wilayah mana si bencana di wilayah mana kita tinggal dan bencana apa yang ada terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian ada danger level. Danger level ini untuk menentukan tingkat berbahaya dari bencana alam yang terjadi. Kayak misalkan, tanah longsor ini misal di danger level medium atau mungkin kita bisa nanti kasih warna seperti warna kuning, merah, atau biru. Kemudian kita mempunyai rekomendasi antisipasi. Nah, untuk rekomendasi antisipasi ini, diberikan oleh AI atau machine learning kita yang di-generate berdasarkan data-data yang ada, seperti contohnya banjir. Untuk mengantisipasi dari banjir ini, si, sang artificial intelligence mempelajari dari danger level banjir tersebut. Jika banjir hanya siaga 1, mungkin antisipasi yang bisa dikasih adalah antisipasi yang paling rendah atau antisipasi yang minim. Kemudian ada real time analysis potential. Nah, untuk real time analysis potential ini bertujuan untuk memberikan informasi aktual dan faktual secara real time, serta memberikan analisa potensi dari bencana alam yang sedang terjadi. Seperti yang tadi banjirnya sedang siaga 1, dari real time analysis potential ini ada kemungkinan besar si sang banjir ini bisa mencapai siaga 2 atau 3. Jadi setelah mencapai dan memberikan antisipasi langsung seperti evakuasi atau mengamankan barang-barang berharga dari rumah yang terdampak. Kemudian ada grafik data bencana terkait. Nah, dan grafik perbandingan. Dari grafik kedua ini, grafik data bencana terkait ini berfungsi untuk memberikan grafik dari tingkatan bencana yang telah terjadi, seperti banjir misalkan dari tahun per tahun, intensitas banjir atau tingkat kebanjiran yang terjadi itu lebih sering atau tidak. Kemudian untuk grafik perbandingan sendiri, ini membandingkan grafik intensitas banjir dari banjir yang sebelumnya, untuk seperti itu misalkan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.